Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan rohani di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan dengan mengangkat topik larangan berbuat zalim dan ruginya ngemplang hutang. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah, waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul di waktu asar. Karena itulah, siapa yang sholat barodain, sholat asar sama sholat subuh, dakhalal jannah. Maka siapa yang istiqomah sholat asar dan subuhnya seperti ini, maka surga akan menanti. Maka apapun yang kita lakukan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini adalah bagian dalam cara kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara penerima manfaat di Balai Pelayanan Rehabilitasi Sosial BMKS ini, kita saat ini hidup di dunia ini. Apa yang kita tunggu saat kita hidup ini? Saat kita hidup di dunia ini, kita hanya nunggu saatnya kematian kita datang. Maka jauh sebelum kematian kita datang, apa yang perlu kita kerjakan? Sekali lagi, jauh sebelum kematian datang, jauh sebelum nyawa meninggalkan raga kita, jauh sebelum nyawa dari kerongkongan kita, apa yang kita kerjakan? Maka pekerjaan yang paling utama yang kita lakukan adalah bagaimana dari waktu ke waktu kita menunggu datangnya waktu sholat. Sekali lagi, bagaimana kita dari waktu ke waktu menunggu datangnya waktu sholat. Kenapa? Jika kemudian kita bisa melaksanakan sholat seperti ini, sholat yang kita lakukan di awal waktu seperti ini adalah amal yang paling Allah senangi, amal yang paling utama, dan amal yang paling mendekatkan kita ke surga. Maka mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu yang singkat ini, saya akan melanjutkan materi kemarin, materi larangan berbuat zalim dan wajib mengembalikan apapun yang diambil dari saudaranya secara zalim. Sekali lagi, larangan berbuat zalim dan mengembalikan segala sesuatu yang diambil secara zalim dari saudaranya. Saudara penerima manfaat pada balai ini, satu ketika Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Haulah binti Amir al-Ansariyah. Beliau adalah istri Hamzah. Maka beliau berkata bahwasanya Haulah binti Amir al-Ansariyah ini telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sekali lagi, Haulah ini telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Inna rijalan, sesungguhnya orang-orang yatakhawwaduna, mereka yang bertindak fi malillah, dalam harta Allah, bighairi haqqin, tanpa hak, falahumunar, maka bagi mereka yang mengambil harta tanpa dengan jalan yang dibenarkan, maka nerakalah yang akan menanti mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pertanyaannya, harta apa fi malillahi bighairillah? Harta apa yang diambil tanpa hak yang benar? Maka seseorang yang mendapatkan harta di dunia ini, apapun bentuk harta yang dimiliki oleh manusia di dunia ini, seluruhnya adalah titipan. Seluruhnya adalah harta Allah. Lantas bagaimana kita mengambil harta yang benar? Meminjam.
memakai harta Allah ini dengan benar, maka jikalau kita berdagang, berdaganglah dengan benar. Jikalau kita bekerja, bekerjalah yang benar. Berdagang yang benar itu apa? Tijaratan antaradim bainakum, adalah perdagangan yang saling ridho di antara kedua belah pihak, yang menjual tidak ada tipuan, yang membeli juga tidak ada tipuan, jual beli yang sama-sama diketahui dua belah pihak. Kalaupun toh adalah takaran, takarannya harus sesuai. Kalau 1 liter ya 1 liter, kalau 1 kilo ya 1 kilo, kalau ditimbang kalau 1 kilo ya 1 kilo. Jangan sampai bungkusannya berbunyi 1 liter, tapi setelah ditakar ternyata hanya 700. Kalau 1 liter atau 1 kilogram, kalau 1 kilogram ketika ditimbang ulang hanya 700 gram, maka ada 300 gram yang tidak terisikan di situ, maka itulah yang disebut dengan mengambil harta tanpa benar. Kemudian ada orang menipu, menilep, maka itu pun mengambil harta dengan tidak benar. Seluruh penerimaan manfaat di sini diberi fasilitas. Apa fasilitas-fasilitas yang diberikan di panti ini? Dulur, makan pagi, siang, dan sore. Minum pagi, siang, dan sore. Snack, kalau snack dikasih, ada snack ya. Kemudian ada sabun, dikasih sabun, dikasih sabun. Waktunya bajunya kotor dan sebagainya, dikasih seragam, dikasih sepatu, dikasih. Lah, masing-masing sudah dikasih bagian masing-masing. Sabun sudah dikasih sabun, makan sudah dikasih makan. Tiba-tiba sabunnya nyemplung got, kemudian dia mandi, ngambil sabun temannya. Maka ketika mengambil sabun temannya itu berarti mengambil apa? Mengambil harta Allah tanpa jalan yang benar. Sudah dikasih makan, sudah dikasih bagian, ada temannya ngambil, ditinggal sholat dulu, ditaruh di meja, tiba-tiba ikannya diambil, tiba-tiba lauknya diambil, tiba-tiba piringnya diambil. Dan yang punya hak atas porsi makanan itu mencari, di mana nasi saya, di mana lauk saya. Lah, siapapun yang mengambil itu, maka dia mengambil hak orang lain dengan jalan yang tidak benar. Lah, itulah yang kemudian apapun yang diambil dengan jalan yang tidak benar itu akan menjadikan neraka baginya pada hari kiamat kelak. Bukan hanya itu, la yazalal mu'min, tidak, jikalau seorang mukmin itu tidak pernah apa? Seorang mukmin itu tidak pernah berhenti fi fushatin min dinihi, dalam keleluasan masalah agamanya, malam yusib daman wa haraman, terhadap segala sesuatu dan dia menumpahkan darah dengan cara yang haram, maka itu pun akan menjadikan neraka buatnya. Dan bukan hanya itu, satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat yang menceritakan adalah Abu Hurairah, sehingga an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW yaqulu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Atadrun mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut itu? Maka kemudian sahabat menjawab, qalu al muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami, malla dirhama,
orang yang tidak punya uang, wala mata, dan orang yang tidak punya harta. Faqala, maka kemudian Rasulullah bersabda, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, man adalah orang yakti yang datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bisolatin, dengan pahala solat, wasiyamin, dan pahala puasa, wazakatin, dan pahala zakat. Jadi ada orang yang datang kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, sholatnya tidak pernah ditinggalkan. Pahala puasa, puasanya tidak pernah ditinggalkan. Pahala zakat, zakatnya tidak pernah ditinggalkan. Namun selain dia mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, menunaikan zakat, wayati qad wa qad satama hadza, namun dia datang sungguh dengan apa? Dengan mulut yang digunakan untuk mencaci orang lain. Dia punya mulut satama, mencaci, memaki orang lain, sehingga cacian dan makian itu membuat orang lain sakit hati. Masih apa sampean? Pernah dicaci orang? Pernah dimaki orang? Sakit nggak kalau dimaki orang? Mangkel nggak kalau di? Nah, sakit hati, mangkelnya itulah yang kemudian menjadikan dia menjadi orang yang merugi. Wa qadzafa hadza. Apa wa qadzafa hadza itu? Orang yang menuduh orang ini dan itu. Yang pertama mencaci, memaki orang. Yang kedua menuduh orang. Suka menuduh, nggak tahu kebenarannya, yang salah siapa, yang benar siapa, moro-moro nuduh, kamu ya yang ngambil, kamu ya yang mencuri, kamu ya yang begini dan begitu. Itu namanya menuduh. Wa akala mala hadza, yang makan harta yang demikian. Harta yang apa? Harta yang diharamkan, harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak benar. Wasafaka dama hadza, dan menumpahkan darah demikian. Apa menumpahkan darah? Menumpahkan darah dengan jalan yang tidak benar. Fayuqta, maka diambillah hadza min hasanatihi, dari kebaikannya, wa hadza min hasanatihi, dan diambilkan terus dari kebaikan-kebaikannya. Maka pada hari kiamat orang-orang ini, orang yang disakiti, yang dicaci, dimaki tadi, yang dituduh, yang diambil hartanya, yang ditumpahkan darahnya, yang dipukul, sakiti dan sebagainya, datang satu persatu kepada Allah, minta pengadilan. Saat orang-orang yang dianiaya itu minta pengadilan, maka orang yang dicaci tadi diambilkan kebaikannya dari orang yang mencaci tadi. Yang diambil hartanya tadi diambil kebaikannya. Akhirnya apa? Akhirnya pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala ibadahnya habis. Kenapa? Karena digunakan untuk nutup kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain. Fa in faniyat hasanatuhu, maka ketika telah habis kebaikannya, qabla ayyuqadha, sebelum dia diputuskan, ma'alai, atas mereka, maka apa yang terjadi? Sementara dosa yang dilakukan terhadap orang lain masih banyak, ukhidha, maka diambil min khotoyahum, dosa orang yang disakiti tadi diambil, dipikul oleh orang yang tadi. Akhirnya ibadahnya sudah habis, dosa-dosa orang yang disakiti tadi dipikulkan. Sekali lagi, dosa-dosa orang yang disakiti tadi dipikulkan pada orang ini. Faturihat alaihi, maka dilemparlah dia, sumaturiha finnar, maka kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Itulah yang sebetulnya orang yang disebut orang bangkrut itu. Maka dalam hidup ini, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah ladang menuju akhirat.
Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah pekerjaan, yang kedua adalah hidup kita. Pekerjaan apa yang paling utama yang kita lakukan? Pekerjaan adalah hari demi hari kita bekerja menunggu datangnya waktu sholat sembari atau sambil memperbaiki kesalahan kita, memperbaiki perilaku kita, memperbaiki ucapan kita, memperbaiki perbuatan kita. Untuk kita perbaiki, jangan sampai menyakiti orang lain. Dan yang kedua adalah hidup kita ini hanya menunggu saat waktu mati kita, sehingga kapanpun malaikat datang. Siapa yang malaikat yang mencabut nyawa? Malaikat Israel. Kapanpun malaikat Israel datang, kita minta kepada Allah 3 hal. Yang pertama, mohon kepada Allah ridhonya. Mudah-mudahan kita diberi umur yang husnul khotimah dengan akhir yang baik. Jikalau kita salah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dikasih rizki, bisa taubat sebelum datangnya kematian. Dan yang ketiga, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan hati ini tetap mantap iman, sabit qulubana ala dinik, tetap mantap hati kita untuk melaksanakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan sedikit ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami sadar cepat atau lambat kami akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan istri dan anak turun kami, meninggalkan keluarga kami, meninggalkan teman-teman kami, meninggalkan harta yang kami kumpulkan dengan susah payahnya, ya Allah. Dan semuanya tidak ada satupun yang ikut untuk dikubur bersama kami. Harta kami, istri kami, keluarga kami, tidak ada satupun yang menemani kami kecuali amal ibadah kami. Karena itulah ya Allah, bimbinglah kami dalam bekerja untuk mencari yang halal. Bimbinglah kami untuk berbuat, untuk bertindak yang baik dan benar. Dan bimbinglah ucapan kami untuk mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, bukan kata-kata yang menyakitkan. Bimbinglah langkah kaki kami untuk senantiasa melangkahkan di langkah yang benar. Desahkan desah nafas kami untuk mendesahkan senantiasa berzikir kepadamu. Dan detakkan jantung kami, karena setiap detak jantung kami untuk tuntun kami, untuk tetap kami bertasbih kepadamu, mengingat kebesaranmu, untuk bermohon ridhomu agar hidup dan kehidupan kami ini selamat dunia hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas kebersamaan mengikuti channel ini. Sebelum Anda tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.